Saudara-saudara sekalian, kembali di Kristus Medium dengan seri katekese tentang Allah Trinitas. Di sesi yang pertama kita berbicara tentang amanat Yesus untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di sesi kedua kita memberi fokus pada peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dan kemudian di sesi yang ketiga kita juga merefleksikan bagaimana adegan salib ya, Yesus yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa sebagai suatu adegan trinitaris. Kita menyambung katekese ini. Kali ini kita akan merefleksikan beberapa teks dari Injil Yohanes, kemudian juga dari Kisah Para Rasul berkaitan dengan khotbah Petrus setelah Yesus bangkit dari alam maut. Dan kemudian kita juga melihat beberapa teks dari Paulus, entah itu berupa pengajaran, ajakan, atau ucapan salam yang juga menunjukkan corak trinitaris. Yang pertama, teks dari Injil Yohanes yang kiranya memberi gambaran jelas bagi kita sebagai dasar biblis tentang dogma Trinitas. Kita lihat misalnya dalam amanat akhir Yesus kepada para muridnya sebelum ia menderita di kayu salib pada malam perjamuan terakhir. Yesus berbicara tentang kedatangan Roh Kudus yang datang sebagai roh yang mengajarkan kebenaran bagi para murid. Dalam Yohanes 14 ayat 16 misalnya Yesus mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran." Di sini roh disebut dengan roh kebenaran. Putra menjanjikan roh yang akan diutus oleh Bapa, dan roh itu akan mengajarkan kepada para murid tentang kebenaran. Suatu ciri triade, ciri boleh dikatakan ciri trinitaris yang kita lihat dalam teks ini. Masih dalam konteks yang sama, dalam Yohanes 14:26 Yesus berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan." Roh diutus oleh Bapa dalam nama Putra. Jadi roh itu menyatukan identitas Bapa dan Putra. Dia diutus oleh Bapa dalam Putra dan dia datang sebagai penghibur, dia datang untuk mengajarkan kebenaran kepada para pengikut Yesus Kristus. Suatu teks lain dari Injil Yohanes juga yang penting dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Saya bacakan teksnya secara keseluruhan karena di sini kita akan melihat suatu dinamika trinitaris yang sangat penting juga dan makna teologisnya mendalam. "Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Putra berbicara kepada murid-muridnya tentang roh yang akan datang yang disebut dengan roh kebenaran yang akan mengajarkan kepada para pengikut Yesus tentang seluruh kebenaran. Dan roh itu akan memuliakan Putra sebab dia memberitakan kepada para murid Yesus apa yang diterimanya dari Putra. Mengapa? Karena segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, Putra punya. Jadi
kalimat terakhir ini suatu rangkuman yang padat ya akan suatu relasi trinitaris ya. Segala yang dimiliki Bapa itu dimiliki Putra. Apa artinya segala yang dimiliki Bapa dimiliki Putra? Ya, kodrat Bapa dan Putra, roh mereka itu satu ya, roh Bapa, roh Putra. Yang menjadi roh Putra sekaligus juga adalah roh Bapa, roh yang sama yang menyatukan. Dan roh itulah yang mengajarkan tentang kebenaran. Yesus sendiri pernah mengatakan dengan jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus itu veritas. Nah, roh datang untuk mengajarkan kepada para pengikut Yesus akan seluruh kebenaran. Artinya seluruh kebenaran yang sudah ditunjukkan oleh Yesus selama hidupnya, kini oleh kuasa roh menjadi suatu ajaran yang terus-menerus terpelihara, ditumbuhkan dalam diri para pengikut Yesus Kristus. Nah, kita juga bisa melihat teks-teks lain dalam Injil Yohanes ya, misalnya Yohanes pasal 20 ayat 21 ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi ketika para murid dalam ketakutan, Yesus datang ya. Kemudian ya, dia mengatakan ya, aku akan mengutus kamu seperti Bapa mengutus aku. Dan untuk menunjukkan penyertaan itu, dia mengatakan ya, terimalah roh. Dia menghembuskan roh. Nah ini seperti suatu tindakan penciptaan yang baru. Kita tahu bahwa di dalam karya penciptaan Allah ya, meniupkan roh, menghembuskan roh untuk memberikan kehidupan. Yesus sekarang ya, untuk mengutus para muridnya, ia mengutus mereka dengan kekuatan roh. Roh Bapa, roh Putra yang menjadi ya suatu kekuatan bagi para pengikut Yesus Kristus. Nah, di situ di Injil Yohanes ini ya kita melihat ya sekali lagi ya katekese kita bertujuan menunjukkan ya ada suatu dinamika triade, dinamika trinitaris yang tampak dalam tindakan Yesus yang juga dengan penyertaan roh ya, dengan kuasa dari Bapa sendiri untuk memberi tekanan bahwa ya ketiganya adalah suatu persekutuan, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kita kali ini juga mau melihat ya, salah satu contoh kata-kata ya, Petrus dalam khotbahnya di hadapan orang-orang Yahudi, orang-orang yang mau mendengarkan pewartaan tentang kebangkitan ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33 sampai 38 lebih lengkap teksnya. Saya bacakan misalnya dari ayat pasal 2 ayat 33 ya. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi Petrus memberi kesaksian bahwa Putra ditinggikan tangan kanan Allah dan Putra menerima Roh Kudus, dan Roh yang sama itu sekarang ya dicurahkan hadir menyertai orang-orang yang percaya pada pewartaan para rasul tentang kebangkitan Putra ya. Atau ketika orang mendengarkan pewartaan Petrus ya, kemudian mereka bertanya apa yang harus kami perbuat ya. Kemudian ya, dalam ayat 38 Petrus berkata ya, menjawab mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi di sini juga ditunjukkan demikian ya, bahwa Bapa telah meninggikan Putra ya. Putra yang bangkit itu ya sekarang mengalami kehidupan, hidup dalam roh. Roh yang adalah roh kehidupan. Ya, hidup baru, hidup spiritual. Ya. Hidup yang dinaungi oleh roh cinta kasih itu sendiri. Ya. Maka ya roh itu juga sekarang menjadi anugerah. Setiap orang yang dibaptis akan menerima Roh Kudus itu sebagai suatu ya, anugerah pangkal karunia. Demikian kita memaknai pribadi ketiga dalam Trinitas ini. Nah,
teman-teman sekalian, pada bagian yang ketiga dari sesi ini kita juga melihat ya, sebetulnya Paulus ya memiliki teks-teks yang sangat kaya ya, yang juga menunjukkan suatu bingkai ya trinitaris yang bisa kita refleksikan ya. Dalam surat kepada orang di Roma pasal 15 ayat 16 ya, di sana ya Paulus ya mengajar, memberi kesaksian ya. Dia berbicara tentang imannya sendiri ya. Aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Dia bangga imannya akan Yesus Kristus yang intinya mengajarkan tentang Injil Allah supaya bangsa-bangsa Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi Paulus memberi kesaksian bahwa dia beriman akan Yesus Kristus, dia mewartakan Injil Allah, dan pewartaan itu seperti sesuatu yang berkenan kepada Allah karena disucikan oleh Roh Kudus. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22 ya, ayat 21 misalnya, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah ya, yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi dalam teks ini 2 Korintus 1, 21, 22 ini ya, juga di sana ya ditunjukkan ya Paulus ya memberi kesaksian, mengajarkan ya bahwa ya, jemaat bersatu dalam iman ya. Dia merasakan suatu ikatan kesatuan dengan umat karena roh yang sama, karena Allah yang sama ya. Dan oleh karena roh yang ya, menjadi anugerah sebagai jaminan ya kehidupan bagi semua ya. Dan anugerah itu diberikan di dalam hati. Nah, ini juga tekanan yang menarik ya. Roh Allah sendiri itu ya menjadi suatu anugerah yang diberikan dalam diri kita, dan itu menjadi suatu jaminan ya, jaminan kehidupan kita, jaminan persekutuan kita sebagai jemaat, sebagai gereja. Juga sangat menarik kalau kita melihat ya kata-kata salam yang digunakan oleh Paulus ketika dia menyapa orang-orang di Korintus ya. Misalnya dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13 ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, ini ya, suatu salam yang sangat menarik juga ya dalam liturgi kita ya. Setiap kali kita merayakan Ekaristi dimulai dengan tanda salib, dengan sapaan itu ya. Kasih karunia ya, Allah ya dalam Yesus Kristus ya, dalam persekutuan dengan Roh Kudus sendiri. Jadi kasih karunia, suatu istilah yang menunjukkan unsur gratis, unsur ya kekayaan kasih Allah yang melimpah yang diberikan kepada kita, yang ditunjukkan dengan ya cinta Yesus sendiri, ya, yang bersumber dari Allah sendiri dan yang dipersatukan oleh daya Roh Kudus sendiri. Atau juga teks yang lain yang bisa kita lihat ya sebagai contoh dari ajaran atau kesaksian Paulus ya dalam surat kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 3 sampai ayat 6 ya. Nah, saya bacakan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh ya. Kesatuan roh dikaitkan dengan kesatuan kita sebagai gereja, sebagai jemaat ya, satu roh, satu tubuh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Satu roh berarti satu tubuh, satu gereja, satu pengharapan ya, yang terkandung dalam panggilanmu. Panggilan hidup kita sebagai orang Kristiani disatukan oleh satu roh ya. Lalu ya dalam ayat 5 dikatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, jadi Paulus ya mengajak umat di Efesus ya untuk ya atau mengajarkan mereka tentang ya kesatuan mereka sebagai
jemaat ya, satu dalam roh, satu dalam ya, tubuh yang satu ya. Nah, karena panggilan yang satu, karena iman akan Allah yang satu ya. Allah ya, di atas semua, oleh semua, di dalam semua. Jadi baik dari Injil Yohanes, kemudian khotbah Petrus, dan juga ajaran dan kesaksian atau salam dari Paulus ini, di sini kiranya kita melihat bahwa begitu kaya, begitu banyak ya, teks-teks perjanjian baru yang membantu kita, memperkaya kita, memberi inspirasi tentang suatu dinamika persekutuan tiga pribadi ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang nanti kemudian akan menjadi dasar biblis bagi perumusan dogma Allah Tritunggal. Teman-teman sekalian, semoga sesi ini memperkaya kita, meneguhkan ya, keyakinan dan iman kita akan Allah Trinitas. Salam kasih, Tuhan memberkati kita semua.